Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang bakat per bakat dalam Tools Talent Mapping Assessment. Dan tentunya Anda yang sudah tes talent mapping, saya mengucapkan banyak terima kasih. Artinya Anda berniat untuk menggali potensi dan bakat terhebat Anda. Bagi yang belum, silakan Anda tes talent mapping. Nah, Anda bisa lihat info selanjutnya di keterangan di bawah ini, gitu ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bakat fokus. Silakan disimak. Orang-orang dengan bakat fokus tinggi, gitu ya, dia suka tujuan yang jelas. Jadi kalau mengerjakan sesuatu tuh, kalau tidak ada tujuan, dia nggak suka. Bagi dia, tujuan yang jelas, yang clear, itu penting banget. Tujuan inilah yang berfungsi sebagai kompas untuk menentukan prioritas, menjalaninya, dan membuat koreksi seperlunya untuk tetap berada di jalur yang benar. Jadi kalau Anda punya bakat fokus, tujuan itu jadi kompas, jadi prioritas. Gitu ya. Orang fokus tuh nggak suka kalau nggak ada prioritas. Orang fokus tuh nggak suka kalau nggak ada kompas. Jadi memang bagi orang fokus tinggi, ya Anda lihat apakah itu bakat fokus Anda 7 teratas. Kalau iya artinya Anda perlu kompas. Anda suka sekali dengan yang sifatnya tujuannya jelas, yang clear gitu ya. Nah, tanpa tujuan yang jelas nih ya. Coba nih lihat nih ya, orang fokus nih. Tanpa tujuan yang jelas, hidup dan pekerjaannya dapat cepat membuat frustasi. Ya, dapat cepat membuat frustasi. Karena itulah ya dia harus tahu setiap tahun harus melakukan apa, fokusnya apa, tujuannya apa, setiap bulan, setiap minggu gitu ya. Dan goals-goals yang ingin dicapai. Ya, jadi kalau Anda punya bakat fokus, hal yang perlu Anda utamakan adalah mengetahui tujuan yang jelas ketika Anda melakukan sesuatu, gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang orang-orang fokus itu ya ingin sekali semua aktivitasnya itu sesuai dengan tujuannya, agar semua tetap pada track yang ingin dicapainya. Nah, kalau Anda atau pasangan Anda, atasan atau bawahan Anda punya bakat fokus, misal bawahan punya bakat fokus, ya Anda perlu berikan target dan goals yang jelas. Misalnya 6 bulan lagi tercapai omset sekian, atau melakukan ini itu gitu ya, atau melakukan follow up dan sebagainya. Nah, ketika bawahan benar-benar punya bakat fokus, ketika dikasih target, dikasih goal, tujuan yang jelas dan clear, dia akan semangat mengerjakannya. Dia akan semangat untuk mencapainya. Kalau nggak ada, dia akan frustasi dengan sendirinya, gitu ya. Nah, selain kalau Anda punya atasan yang dengan bakat fokus, berarti siap-siap saja dia akan pikirannya selalu dibayang-bayangi dengan tujuan dengan clear gitu ya, tujuan yang jelas dan clear gitu ya, goals, terus hal-hal yang perlu dilakukan dan sebagainya. Jadi Anda perlu paham bahwa atasan dengan bakat fokus seperti itu. Kalau pasangan Anda punya bakat fokus, nah dia akan tahu nih kira-kira tujuannya harus seperti apa, kedepannya seperti apa dan sebagainya. Kalau Anda nggak punya bakat fokus, terus pasangan Anda punya bakat fokus, ya nggak apa-apa, Anda silakan sharing kepada pasangan Anda, kira-kira setahun lagi nih mau ngapain, 6 bulan lagi nanti mau seperti apa gitu ya, biar nanti bakat fokusnya terfasilitasi dengan baik gitu ya. Nah, bagaimana kalau bakat fokusnya lemah? Artinya Anda melakukan sesuatu itu tidak suka dengan target. Jadi kalau fokusnya lemah, ada target malah jadi down, malah jadi demotivasi gitu ya. Nah, itu tentang bakat fokus. Jadi Anda tahu persis nih kenapa bakat fokus itu perlu memiliki tujuan yang jelas dan clear.
Silakan Anda optimalkan bakat fokus Anda dan sukses buat Anda.